Selamat pagi rekan-rekanku semua. Terima kasih telah kembali di channel kita ini, Truk Raksasa Official. Jadi rekan-rekan, kali ini kita akan P2H ini Hino 500 280 JD. Ini yang 280. Kalau yang kemarin-kemarin sebelumnya itu 260 ya. P2H ini versi dari saudara saya Alim Kusuma ya. Oke, seperti apa dia? Inilah beliau ini. Ya, halo guys, kita akan melakukan P2H untuk channel ini. Ini salah satu buat pelajaran buat kita. Adapun kalau nanti P2H nya ada yang salah ya mohon dikoreksi ya guys. Ya, kita mulai dari ini, kita buka lock ini grill depan. Ini buka ya kan guys, habis itu kita buka ini namanya grill penutup depan. Kita ganjal dia. Pertama kita mengecek oli-oli yang ada di sini, panel-panelnya. Jadi ini guys, ini air penambah radiator. Bila mana ini full begini berarti ini stabil. Di saat air itu dia low, ini artinya ini kekurangan air, harus diisi, ditambah. Ini minyak kopling. Nah, ini ada tulisannya juga guys. Ini max, ini minim. Jadi kalau maksimal dia di atas, minimnya di bawah. Kalau minim harus kita tambah. Terus ketiga, kita harus periksa juga guys. Ini kan ada periksa pipa hose AC nih guys. Siapa tahu ada di sini ada kebocoran atau gimana, kan pasti ada pengaruh juga di atas masalah dinginnya. Ini borom setir. Borom setir dicek pada saat kita lihat ada rebesan oli di situ. Jadi itu ada kebocoran di situ guys. Lanjut lagi kita ke ini guys. Lanjut ini guys, ini air wiper yang mungkin semua orang kalau yang pernah bawa unit Hino mungkin sudah tahu. Ini ada wiper apa namanya ini? Wiper fluid. Ini air wiper ya, kalau kosong diisi. Kalau sudah diisi ya jangan diisi lagi. Terus filter ini saringan udara buat naik ke dashboardnya mobil. Ini harus sering dibersihkan juga. Cuma kalau di sini guys ada mekanik yang membersihkan. Kita hanya tahunya P2H pengecekan. Apabila ada kendala atau ada kerusakan kita lapor ke mekanik. Lanjut lagi ini guys, ini sekring nih guys. Cuma ya saya pun terbatas juga pemahaman saya ke sini. Cuman kalau ada error ini ada juga sih fungsinya ke sini guys. Ya, kita lanjut lagi. Kita P2H depan ini guys. Untuk tire buat roda pengecekan. Terus harusnya ini guys, kita harus ke bawah juga sih ngeliat apabila siapa tahu ada spring retak atau patah. Ini sepatunya ini penjual. Nah di bawah itu guys, tuh kita perhatikan springnya ya kan. Kalau emang ada keretakan kita laporan biar nanti diprogres untuk perbaikan. Ini di bawah aman. Nah, kita lanjut ke atas lagi guys. Ini tayar buat roda. Sebenarnya pengecekannya dia pakai anu sih guys, harusnya ada tool seperti macam besi kita pukul-pukul, kalau dia kendor pasti terasa sih. Tapi kelihatan juga sih dari tanah-tanah yang anu itu pasti kalau ada kendor dia pasti ada warna. Terus habis itu kita lanjut. Nah ini guys, ini oli power steering. Nah ini dimana oli power steering ini kan ada juga cek level olinya maksimal sama minim. Jadi kalau di minim dibawa, maksimal kita isi. Terus habis itu ya mungkin semua orang awam tahu lah. Ini kan stick oli. Dimana stick oli ini kita cek di saat levelnya berada level atas. Nah kalau dia ada level kekurangan sih untuk sedikit yang tidak jadi masalah. Kalau dia sampai terlalu kurang setengah sudah ya harus di ini juga guys, harus dilaporkan mekanik di progres
untuk penambahan atau penggantian oli. Oli itu sesuai dengan RPM unit, RPM mobil penggantiannya. Ada juga metode orang yang belum terlalu paham, mungkin dia pengaruh untuk jadi perjalanan kilometer. Kalau yang untuk perusahaan punya itu di ini RPM kilometernya. Baterai dibuka baru kita lihat P2H nya. Ya caranya pengecekan level airnya, pengecekan level air, pengecekan kepala aki. Siapa tahu ini sebenarnya ini guys, ini harusnya jadi sini progres untuk dibersihkan ini yang berjamuran begini. Ini tidak boleh sama ini ya, maaf guys ya, ini karena unit ini bekerja makanya unit ini sampai kotor betul begini kakinya. Jadi guys, kita fuel ya, kita kondisikan aja guys, kalau dia ada rembesan atau gimana ya pasti ada kebocoran, terus kita lapor. Inilah anunya di perusahaan guys. Kalau mungkin kita orang-orang di luar sana ya paling pengecekan, habis itu perbaikan sendiri. Kalau kita di perusahaan harus laporan biar ada tindakan perbaikannya. Septicon karena memang mungkin ini tidak ada tempatnya guys, makanya taruh sini. Terus ini lanjut lagi kita ke oli PTO. Ini oli PTO guys, bila mana ada kebocoran ini oli PTO bisa berkurang. Terus ada juga kendala-kendala berapa metode yang oli hidrolik ini bisa kurang, ada entah dia masuk angin atau dia ada kebocoran, itu kurang nih guys. Jadi sering kita cek juga, karena bila mana ini kurang, ini vessel bisa berdampak kurang power naik, terus bisa juga dia tidak mau naik. Ini vessel ini ya, ini ya mungkin ini kalau ini orang awam sudah guys, istilahnya ya pengecekan tire, pengecekan bot rodanya kendor atau kencang, itu kan awam semua yang berkendara itu harus P2H, mau dari mobil kecil, mobil besar, atau sampai mobil yang lebih besar lagi. Diceknya ini pedal drive. Kalau orang awam bilang ini khas stick. Kalau di tambang pedal drive ini khas stick juga sini. Ini nih spring guys, kita harus pengecekan supaya nanti ada keretakan. Kalau sudah kita cek tidak ada keretakan, ini kita cek lagi turneonnya aman apa enggak, turneonnya ini. Nah sudah kalau aman gitu, habis itu kita ngecek pengecekan di bawah itu torque root namanya. Itu ya paling pengecekan aja guys, dia karet itu biasanya ada yang pecah atau dia sudah lober gitu pengecekannya. Sama nih tire sama juga, sama yang kayak ini tadi pengecekannya seperti itu. Habis itu kita lanjut lagi. Nah ini yang membedakannya nih guys, membedakannya kalau biasanya unit-unit atau mobil di luar sana tuh ada yang memakai pintu vessel yang tanpa pakai lock gini. Dia ada yang buka samping kalau diesel, ada yang buka ke atas, yang untuk yang diesel juga, terus yang besar juga ada juga yang buka samping. Tapi kalau di pertambangan dia diharuskan guys pakai namanya tutup vessel, dipakaikan tail kit. Tail kit ini gunanya yang melok tutup ini biar muatan enggak ini nanti naik dampingan di dam baru ini terbuka guys. Nah ini sering diperhatikan juga guys. Ini karena posisi muatan dia mengencang, kalau posisi kekosongan dia ini bisa kita cek apakah ini kendor atau kencang. Terus ini lampu, saya pikir semua tahu lah, lampu pengecekan, lampu stop, lampu senja, rating ya kan, lampu mundur di sana itu harusnya aktif semua. Karena di perusahaan guys, kalau di tempat saya bekerja ini satu temuan yang tidak ada kerusakan gitu, kita dilarang untuk mengoperasikan unit ini. Jadi harus ready semua. Itu untuk keselamatan kita guys. Jadi ini guys, ini chamber ya, mungkin ya sepengetahuan saya itu namanya sih chamber. Ini bila ini ada kerusakan ya pengereman, berarti ada yang bermasalah chambernya ini. Nah, sebelah sana juga seperti itu chamber.
Nah ini kalau ini guys namanya diferensial. Kalau orang awam luar kita mengatakan, ya saya sendiri orang luar bilang ini gardan. Itu yang membedakan kita di sini di tambang sama di luar. Ini. Terus itu ada juga tokrutnya di atas. Ya kan? Itu tokrut diferensial untuk nyangkut ke isi sasis tengah. Ini chamber. Nah ini lampu mundur. Ini penting sekali guys. Soalnya ini yang bermanfaat buat kita satu kerja di saat kita, karena ini kan kita kalau untuk mundur kan nyata sudah itu blind spot guys. Kita tidak bisa, kita hanya bisa meraba. Nah dengan faktor ditambahnya lah lampu mundur ini, kita bisa membantu mengetahui di area belakang unit atau belakang mobil ini aman atau enggak. Ini fungsinya guys. Ya kalau bisa lampu tembaknya nih yang sebesar-besarnya guys, biar terang. Nah jadi kita lanjut lagi guys. Ini ganjal posisinya. Nah ini juga salah satu salah satu bantuan untuk kita ini sangat penting nih guys. Sekali kerusakan atau gimana muatan atau kosongan ini pakai ganjal unit. Dimanapun orang berada itu kalau bawa kendaraan yang maksimalkan ada ganjal lah guys, karena kalau tidak ada ya takutnya nanti dia meluncur atau mundur sendiri. Terus ini guys, ini tabung angin. Nah ini yang membedakan tabung angin ini yang unit 260 masih yang FM JD ke FM ya, pokoknya yang lohan, orang bilang tuh lohan, dia satu tabung. Sedangkan ini yang terbaru yang Hino 500 260 280 sudah dilengkapi dua tabung. Jadi lebih bagus lah anunya untuk pengeremannya. Makanya dia di ini kan di chamber semacam sudah kayak unit-unit Eropa. Ini hostnya, ini kita ngecekkan gitu ya guys. Dia ketahuan guys kalau dia bocor tuh kan, ini tabung ini biasanya kan di dalamnya ini kalau kita jarang buang angin biasanya dia berubah menjadi air. Diketahuan kalau hostnya itu bocor pasti ada basah di sini. Nah, begitu ini booster pembuangan sih. Kalau di saat dia penuh ini tabung angin, di situ dia buang angin ya, untuk membagi-bagi juga ini. Terus ini namanya air cleaner, saringan udara. Ini pun harus diperhatikan kalau kita Widoha ya, di saat dia kotorkan sama aja orang guys. Kalau lagi sesak napas tidak ada rongga untuk keluar masuknya udara. Ini sama ini seperti ini guys. Ini harus guys perhatikan, jadi tenaga itu mobil bisa bagus ya. Nah ini apar untuk anda, tahulah semua mungkin sudah apar. Terus ini guys, ini kalau untuk nggak tahu lah ya, kalau di tambang-tambang lain mungkin entah dilengkapi atau gimana. Ini namanya Loto Switch. Kalau saya pernah di Pertamina dulu, ini ada. Ini untuk membunuh di saat ada pengerjaan untuk mekanik biar menghindari terjadi kenapa-napa, unit gerak atau gimana, ini dimatikan. Matikannya gini guys, dia ada dua fungsi. Ini pun seperti itu, matikan switchnya. Jadi aman lah untuk dikerjakan di saat sana. Kalau di Pertamina guys, kalau kita pengisian minyak ini juga pun diaktif, ini dimatikan. Nanti pada saat sudah pengisian baru dihidupkan lagi, dihidupkan lagi gitu deh guys. Ya mungkin guys, ini kita sudah P2H yang dibawa. Habis itu kita naik lagi pengecekan untuk di atas kabin. Istilahnya kan semuanya harus dicek, semua ready pasti. Oke, siap kerja. Oke guys, kita lanjut naik ke atas kabin. Tunjuk dari luar, Lem, nggak bisa Lem. Ini
Ini kalau di dump truck ini namanya tuas dam. Untuk BDT unit-unit besar ini sama sih guys. Ini tuas dam juga. Ini anu guys. Jadi kontak ini setelan gas. Stasioner. Nah, stasioner namanya guys. Klakson setir. Nah, ini panel-panel lampu, panel assist brake. Panel burit ada. Nah, terus sini ketekan PTO guys. Ini masih seperti ya biasa guys, mobil seperti pada umumnya, kecuali mobil Eropa yang matic baru dia ini gas, ya kan? Ini rem. Nah, ini koplingnya. Oke. Jadi guys ya. Jadi tunggu dulu, ini masih hidup enggak orang ini ya? Hei, Astaga guys. ada sekali orang sembunyi di dalam. Unitnya teman kita P2H ini guys. Macet. Aduh. Hai. Ini sendiri yang mau dipancal guys. Nah terus guys, apa yang mau saya jelaskan lagi nih ya, bingung sudah. Nah ini unit guys dilengkapi dengan kamera DMS, monitoring kita saat kita bekerja guys. Ini kamera ini depan ini guys, ini monitoring kita di saat kita menjalankan unit ini atau memancal unit ini. Kita dipantau biar di saat kita ngantuk ada yang tegur, saat ada yang ingati. Nah ini kalau ini kamera yang depan guys, ini depan ya, kita di sini nih guys, mengutamakan keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani, yang mana perusahaan ini merancang khusus unit ini sehingga kita selamat guys. Ya, jadi ini guys kan packing brake-nya, brake tangan. Nah, terus ini persenelannya ya tahu lah guys kan ini jalannya bagaimana. Kalau yang belum mengetahui ya nanti video selanjutnya saya jelaskan masalah ini, mengoperasikan catatan persenelannya untuk Hino 500 280. Terus ini dilengkapi radio, dilengkapi AC. Ya gimana sih? Salah bang, bukan Scania itu cara mengoperasikannya. Oh iya kah? Ini orang kameramen, telinganya rusak-rusak juga. Nah, ngapain aku mau sebut Scania sini? Oke lanjut. Ini di kontak on. Nah, panel yang di sini guys, sebelum dia on start harus mati dulu. Semacam tadi itu panel segitiga itu ada di sini juga. Berapa panel tadi itu mati. Nah, baru kita kontak guys. Kita kontak di starter. Masalah di starter ini. Soalnya takut kan ini sudah dipanaskan guys. Kita sudah running tadi, sudah panas. Jadi begitu guys. Nah, itu aja sih guys yang bisa saya jelaskan untuk lo bang, ini mau penutupan bang. Jadi sekian dulu guys informasi hari ini untuk melakukan P2H ya, ilmu kita saling berbagi guys. Bila mana nanti ada kekurangan guys tolong dikoreksi. Ilmu yang saya dapat ya itu yang saya tuangkan ke konten ini guys. Ini konten ya bisa dibilang edukasi guys. Kita mau kentut tak boleh. Jadi sekian dan terima kasih guys. Satu lagi teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video kita ini dari Bapak Alim Kusuma. Jadi begini teman-teman. Nah ini kalau ada yang mau beliin ditimbang kiloan, saya jual ini teman-teman. Ya. Betul. 20.000 1 kilo. Nah, ini dia orangnya. Gemuk kan? Nah, ini orangnya nih. Orang namanya. Nah, ini ku jual ini. Oke, terima kasih teman-temanku. Selamat pagi, sampai bertemu kembali.